Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Stefandi dalam pertemuan ketiga ya, hukum bisnis terkait dengan materi di Zoom yang sedang adanya gangguan. Jadi kita masuk dalam materi di YouTube terkait dengan hukum perusahaan ya. Jadi dalam hukum bisnis ini salah satunya ada hukum perusahaan. Nah, kita masuk materi hukum perusahaan atau disebut sebagai business law ya. Business law ini salah satu hukum inti dalam hukum bisnis. Nah, dalam hukum perusahaan kita lihat dulu apa itu perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuannya memperoleh keuntungan atau laba ya, atau dikenal profit, baik yang diselenggarakan oleh orang per orang maupun badan usaha. Jadi ada orang pribadi, ada perusahaan ya, badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum. Jadi ada yang badan hukum, ada yang bukan badan hukum ya. Nah, jadi memang perusahaan juga tidak semua berbadan hukum, tidak semua ada aturan undang-undangnya. Nah, yang didirikan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ini bisa dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Nah, jadi memang perusahaan itu wajib dia berkedudukan untuk di Indonesia, dokumennya harus wilayah Indonesia. Nah, masih dalam perusahaan, katakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifatnya tetap dan terus-menerus serta didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI itu untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, jadi apapun bentuk usaha dan jenis usaha itu sebenarnya setiap usaha yang ada adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini sesuai dengan doktrin umum yang berlaku. Nah, ada kegiatan usaha perniagaan. Nah, kita lihat ya, apa sih kegiatan usaha niaga itu? Suatu tindakan, perbuatan, atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha itu pelaku usaha ya, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi lagi-lagi kegiatan usaha niaga itu sama seperti perusahaan pada umumnya, yaitu untuk mendapatkan untung. Nah, segala sesuatu atau keseluruhan atau semua yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Itulah semua kegiatan usaha perniagaan. Nah, ada perbedaan ya antara perusahaan dan pedagang. Nah, kita lihat ya, kata perusahaan itu kata pengganti pedagang sebenarnya. Atau bahasa Belandanya Koophandel. Koophandel. Nah, dalam pasal 2 atau 5 itu ada ya di WWK. Nah, perkumpulan dalam arti luas artinya induk dari semua bentuk perusahaan yang dibentuk atas dasar perjanjian. Nah, jadi perkumpulan itu dalam arti luas itu suatu bentuk usaha yang dibentuk dalam perjanjian ya. Jadi semua usaha itu yang sifatnya perkumpulan itu dibentuk dalam perjanjian. Dikatakan dalam Van Zedel-Lichthamen itu ada pasal 1653 sampai 1665 KUH Perdata ya, pada section 1870 sampai 64. Badan hukum perkumpulan ya. Ada juga istilah dia di sini Rechtspersoonlijkheid Verenigingen. Nah, perkumpulan Indonesia ya. Nah, kemudian di sini ciri perkumpulan itu didirikan beberapa orang dengan kepentingan yang sama, kehendak bersama dan tujuan bersama. Artinya dia kerjasama ya.
Ciri-ciri perkumpulan dalam usaha itu sebenarnya kerjasama. Nah, jenis perjanjian. Ada 2 pendapat besar. Pertama, perjanjian itu mendirikan perusahaan, ya, atau dikatakan Overrun Comes. Perjanjian ya, pasal 13 Junto 1320. Dalam KUH Perdata ada unsur kesepakatan, kecakapan ya. Jadi dalam perjanjian orang yang mau usaha itu harus ada kata sepakat. Kita mau bekerja sama nih, dia minjem uang dengan kita mau bikin bisnis atau kita mau usaha sama-sama, modal sama-sama. Kita harus sepakat dulu, jangan sampai buat kesepakatan yang sepihak. Terus kecakapan bertindak para pihak. Nah, cakap tidak dia di mata hukum. Jangan anak di bawah umur ya, minimal dia sudah 21 tahun ke atas dalam hukum perdata. Dia baru dikatakan cakap hukum atau dia sudah menikah setidaknya. Nah, terus objeknya harus sesuai. Objek yang ingin dilakukan usaha itu apa objek perjanjiannya, ya. Bisnis apakah ya. Kemudian yang terakhir harus ada kausa halal atau tujuan yang sah. Artinya bisnis itu harus benar-benar, eee, terjadi ya dan benar-benar bukan sesuatu yang buruk. Misalnya dalam perjanjian itu ada ancaman, ada utang piutang, ada tekanan, ya. Jadi harus buat perjanjian bisnis kita, tapi dengan neken, dengan memaksa, dengan mengancam, itu nggak boleh. Atau bisnisnya malah bisnis haram ya, jual beli narkoba, jual beli orang, oh itu artinya perjanjian itu akan batal sebenarnya. Ya, bisnis dalam tekanan, paksaan, bisnis yang haram itu sebenarnya akan batal. Tujuannya tidak halal ya. Nah, kemudian perbuatan mendirikan perusahaan adalah perbuatan dikatakan bersama ya. Gesamtah ya bahasa asingnya. Perbuatan hukum bersama untuk mencapai suatu akibat hukum yang bukan seperti dalam perikatan. Oh, jadi perbuatan mendirikan ini perbuatan bersama untuk mencapai suatu akibat. Kemudian badan hukum dan bukan badan hukum. Nah, tadi disebut ya, ada yang badan hukum, ada yang bukan badan hukum. Nah, bukan badan hukum itu adalah perusahaan perorangan, ya, atau disebut partnership mahsab. Nah, perserikatan perdata. Nah, jadi dia sebenarnya belum ada aturan undang-undangnya ya, seperti komanditer Penopsap ya, CV, firma ya. Nah, itu belum menjadi suatu badan hukum. Kemudian kalau yang badan hukum ini dia bentuknya seperti PT ya, perusahaan ya. Badan hukum ini korporasi ya, corporate. Nah, dia itu sifatnya pasti seperti perseroan terbatas. Itu badan hukum perseroan terbatas ya. Persero, badan usaha milik negara maupun milik daerah. Nah, di sini badan hukum adalah sesuatu yang oleh hukum diakui atau dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya orang, ya. Jadi ada ininya ya, pengakuan ya oleh hukum. Biasa udah ada undang-undangnya. Nah, subjek hukum itu penyandang, pembawa hak dan kewajibannya. Orang adalah terminologi yuridis yang dibedakan dengan manusia sebagai terminologi biologis. Orang di sini secara umum adalah orang perorangan, ya, sama seperti badan hukum. Jadi ciri badan hukum ini kekayaannya pasti terpisah. Jadi ada harta perusahaan, ada harta pribadi. Beda dengan bukan badan hukum kayak CV dan firma tadi. Ya, nanti akan kita bahas lebih dalam ya, CV dan firma. Kekayaannya tanggung renteng CP dan firma. Sedangkan badan hukum seperti Persero atau perseroan terbatas itu kekayaannya terpisah.
Nah, memiliki tujuan tertentu, kepentingan sendiri-sendiri, dan organisasi perusahaan itu pasti teratur. Nah, di sini ada kewajiban hukum pengusaha. Ya, kewajiban hukum pengusaha itu dia diatur dalam KUHD ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Setiap kewajibannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, kemudian dokumen perusahaan. Perusahaan itu harus punya apa saja sih? Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97. Nah, dokumen perusahaan itu adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk cara apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan itu seperti akta pendirian, notaris, ya, ADART-nya, kemudian berita negara, catatan di Kemenkumham, ya, NPWP, izin mendirikan, ya, izin dagang dan sebagainya. Nanti akan kita bahas juga ya, apa saja dokumen-dokumen perusahaannya. Nah, ini pengusaha ya. Pengusaha itu wajib mendaftarkan dokumen ya, menyimpan dokumen-dokumen tadi ya, semua izin-izinnya, ya, berita negara dari Kemenkumham ya, kemudian surat izin berusaha dari kelurahan dan dinas perdagangan ya, kalau dia usahanya ada makanan dia harus ada label halal dan MUI, dia harus ada hak cipta ya. Nah, itu semua nanti akan kita bahas juga. Nah, data-data itu ya, semua data-data catatan dia mendirikan perusahaan, ya, ada ART, notaris dan sebagainya, itu disimpan, dicatat ya. Nah, dia ada yang dalam 10 tahun, ada yang dalam 30 tahun. Nah, bisa dicabut dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Kemudian daftar perusahaan. Kenapa sih perusahaan itu harus terdaftar ya? Ini tujuannya untuk mencatat keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan. Ya, kekayaannya harus jelas, hartanya harus jelas, dia bidang usahanya juga usaha apa ya. Terus sistem sistem apa manajemen perusahaannya seperti apa, ada ART-nya ya. Dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak yang berkepentingan mengenai data serta keterangan lain tentang suatu perusahaan. Jadi orang yang ingin kerjasama, mengembangkan bersama itu jadi jelas kalau data perusahaan itu lengkap. Nah, ada wajib daftar perusahaan ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang WDP, wajib daftar perusahaan. Nah, ini dikecualikan ya. Jadi ada perusahaan yang tidak usaha-usaha yang tidak perlu mendaftar sebenarnya. Seperti perusahaan kecil ya, perorangan, UMKM, tapi dilihat juga UMKM seperti apa. Kalau UMKM yang sudah banyak besar tidak juga. Jadi benar-benar usaha kecil untuk perorangan seperti jual eh, bakso keliling ya, tapi kalau bakso sudah besar tokonya di mana-mana tidak bisa, harus daftar ya, dan sesuai dengan perjanjian yang ada dalam perusahaan. Nah, dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Nah, dokumen-dokumen yang memiliki nilai guna itu ya banyak ya, seperti ADART ya, seperti berita negara ya, catatan di Kemenkumham dan izin-izin lainnya, dokumen lainnya. Kemudian perusahaan itu ada yang jenis usahanya, nah sesuai dengan tenaga, ada yang full time dan part time ya. Nah, full time ini seperti buruh. Nah, ada yang bekerja, tenaga kerja di dalam perusahaannya itu digaji memang tiap bulan. Nah, ini full time ya, buruh bekerja tetap dia di dalam perusahaan. Ada yang part time ya. Part time ini biasa dia tidak tetap atau dia memiliki keahlian. Jadi dipakai saja jasanya.
ya, seperti ahli teknik, ahli mmm, ahli medis, ahli, hukum ya, bisa dipakai secara part-time dalam suatu perusahaan. Dia bisa digaji per permintaan atau, per bulan tapi dia tidak sama dengan, pekerjaan full-time-nya buruh atau pekerja langsung. Nah, modal baik itu usahanya pemerintah maupun usahanya swasta, itu pasti patungan ya, dikumpulkan bersama, dihimpun untuk kemajuan suatu perusahaan. Nah, usaha niaga ini ada yang bukan benda, ada yang benda. Nah, jadi usaha itu ya banyak ya, ada yang menghasilkan produk ya, ada yang menghasilkan, bukan benda seperti dia jasa ya. Nah, jasa itu banyak ya, jasa-jasa, pengiriman ya, jasa hukum ya, jasa fotografer ya, banyak ya. Dia bukan benda memang usahanya, dia lebih ke jasa. Sedangkan kalau benda ini, dia menghasilkan produk atau, barang ya. Ada yang bergerak juga, ada yang tidak bergerak. Yang bergerak itu seperti ya, jual beli motor, mobil, handphone, ya. Kalau tidak bergerak ini seperti rumah, tanah ya, rumah, tanah itu tidak bergerak. Nah, jadi memang, harus dilihat juga usaha niaganya seperti apa. Ya mungkin itu sedikit terkait dengan, perusahaan niaga ya, bagaimana, eee, pengenalannya. Minggu depan kita akan masuk kepada jenis-jenis perusahaan. Mungkin itu, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.